Halo guys, kembali lagi nih. Admin datang dengan berita yang gila banget bro. Jadi, pas kemarin saya bahas soal program internet rakyat yang nanti bakal ngasih internet murah buat semua rakyat, tapi bro, ternyata itu cuman pemanasan doang. Karena sekarang ada tambahan informasi yang jauh lebih edan. Pemerintah lagi siapin program internet super ngebut hingga 1 GB per detik. Gila gak tuh? 1 GB per detik. Nah, penasaran kan info lengkapnya? Yuk, tanpa banyak basa-basi, kita gas bareng-bareng info lengkapnya. Kalian pasti masih ingat saat Presiden Prabowo nih menolak memakai Starlink untuk digunakan sebagai tulang punggung jaringan internet di Indonesia. Wah, banyak sekali tuh komentar-komentar yang negatif. Internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Padahal sudah jelas apa yang disampaikan Presiden kita ingin internet cepat tapi juga murah. Lah, kalau pakai Starlink 479.000 per bulan, emang itu murah? Kalau harga segitu, ya sama aja bohong dong. Masyarakat tetap banyak yang nggak mampu beli. Maka dari itu nih, mencari alternatif lain dengan menggandeng perusahaan asal Jepang yaitu Orexai, di mana nantinya menyediakan layanan broadband rumah tangga dengan berbasis 5G FWA dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan kecepatan hingga 100 Mbps, tarif flat atau 100.000 per 30 hari, kuota unlimited atau tanpa batas, plus gratis sewa modem dan pemasangan. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya nih, kenapa bisa murah bang? Ya karena layanan 5G FWA ini dipancarkan melalui menara BTS menggunakan frekuensi 1 GHz berbasis Open RAN, sehingga end user dapat mengakses langsung melalui modem atau router WiFi tanpa harus menggunakan kabel. Frekuensi 1,4 GHz memiliki jangkauan menara yang relatif lebih luas dibandingkan frekuensi tinggi, tapi dalam hal transfer data, itu sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan frekuensi yang lebih tinggi. Misalnya nih, frekuensi 2,6 GHz atau 3,5 GHz. Jadi, frekuensi 1,4 GHz selama ini cuma mentok di 4G. Tapi, dengan teknologi Open RAN yang dikembangkan NTT Docomo, kini frekuensi 1,4 GHz bisa digunakan untuk mengakses jaringan 5G. Maka dari itu nih, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memanfaatkan frekuensi 1,4 GHz untuk memberikan akses internet dari menara atau stasiun bus langsung ke rumah atau end user, tanpa membangun jaringan kabel yang melalui tiang-tiang. Bukan yang seperti kemarin, yang menganggap video admin itu mengatakan bahwa Indonesia menggunakan 5G pertama, kalau yang pertama mah Jepang. Nah, secara praktik nih, frekuensi 1,4 GHz memberi cakupan menengah sekitar 5 hingga 15 km, tergantung ketinggian antena, daya pancar, topografi, dan kepadatan bangunan. Jadi nih, semakin rural atau semakin terbuka, misal di pedesaan-pedesaan yang bangunannya sedikit, maka semakin efektif atau semakin sedikit stasiun bus yang diperlukan. Program ini dibagi atas 3 regional, yaitu Regional 1, meliputi Jawa, Papua, dan Maluku, yang tendernya kemarin telah dimenangkan oleh PT Solusi Sinergi Tbk atau brand dengan nama Starlight. Sedangkan Regional 2 dan 3 meliputi Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi telah dimenangkan oleh PT Ekamas Republik atau anak usaha Sinarmas dengan brand My Republic. Untuk tahap awal nih, atau kuartal 1 tahun 2026, PT Solusi Sinergi Tbk atau wilayah Regional 1, Jawa, Maluku, dan Papua menargetkan pembangunan 4.800 stasiun basis, sedangkan PT Ekamas Republik atau Regional 2 dan 3 menargetkan pembangunan sekitar 3.000 stasiun basis. Ingat loh, ini hanya kuartal 1 atau sekitar Januari hingga Maret 2026 saja. Jadi, kalau kemarin ada yang bilang nih, pasti cuma di Jawa doang. Enggak bro, program internet rakyat ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Tapi, memang yang pegang proyeknya itu entitas berbeda. Dan kalian yang sudah minat, bisa daftar sekarang loh. Ini bukan omong-omong doang, tapi program nyata. Kalian bisa daftar mulai sekarang di internetrakyat.id/register. Nah, apakah program internet rakyat ini kecepatannya cuma mentok 100 Mbps? Nah, ternyata tidak bro. Untuk UMKM atau pelaku usaha dengan kebutuhan bandwidth yang lebih tinggi, ada juga nih paket dengan kecepatan 500 Mbps dengan harga, ayo tebak, ya 250.000 per bulan. Bayangkan loh, cuma Rp500 per Mbps. Ini murah banget loh.
dari yang tadinya peringkat pertama paling mahal di Asia Tenggara, langsung turun drastis jadi paling murah nomor 3 di Asia Tenggara setelah Singapura. Sedangkan untuk sekolah-sekolah, puskesmas, dan institusi pemerintahan lainnya, nantinya pemerintah menggunakan paket premium dengan menggunakan Wi-Fi 7 yang kecepatannya bisa mencapai 2 GB per detik. Jadi, program internet rakyat dengan kecepatan 100 Mbps itu bandwidth minimal, bukan maksimal bro. Selain program internet rakyat, pemerintah juga telah benar-benar ingin menggenjot kecepatan internet di Indonesia hingga rata-rata mencapai 1 GB per detik. Nama programnya sih admin belum tahu, tapi yang jelas nih, ini tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2025 hingga 2029, tepatnya pada halaman 128. Di mana pada tahap awal akan dimulai pada tahun 2026, diikuti di beberapa kota uji coba di tahun 2027, lalu diperluas secara bertahap hingga ke 38 wilayah pada tahun 2029. Sekali lagi ya, ingat, ini masih dalam tahap uji coba. Kenapa? Karena teknologinya masih belum matang, atau dengan kata lain nih, ini teknologi baru bro. Informasi yang admin dapat, program ini nantinya menggunakan pita frekuensi 2,6 GHz. Meskipun jangkauannya lebih pendek nih dibandingkan 1,4 GHz, tapi spektrum 2,6 GHz menawarkan kapasitas yang lebih besar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi, cocok banget nih untuk area dengan kebutuhan bandwidth tinggi. Misalnya nih, kawasan bisnis, pusat kota, dan pusat pendidikan. Ini juga bukan omon-omon loh, karena lelang frekuensi pita 2,6 GHz juga akan dilaksanakan di akhir tahun ini, atau paling lambat awal tahun depan bos. Jadi kita tunggu saja nih, perusahaan apa yang menang tender nanti. Nah sampai di sini nih, mungkin ada pertanyaan yang nyempil di benak kalian. Ini kan program pemerintah bang, kenapa lalu dilepas ke swasta? Apa nggak monopoli itu namanya? Apalagi nih, yang menang perusahaan dari adiknya Prabowo. Nah sebenarnya ini justru bagus. Kenapa? Karena keputusan pemerintah untuk melepas pengelolaan program internet rakyat ke sektor swasta, justru pemerintah ingin menghindari monopoli atau penyalahgunaan market power. Jika satu BUMN atau satu operator saja yang diberikan kuasa untuk mengelola seluruh wilayah Indonesia, resiko kenaikan harga, stagnasi kualitas layanan, dan lambatnya inovasi masih akan tetap terjadi bro. Contohnya seperti sekarang, harga internet paling mahal malah dari plat merah. Itu kan lucu, padahal perusahaan milik negara loh. Kemudian, program internet rakyat juga menggunakan sistem tender yang transparan. Makanya nih, dibagi per regional gak langsung se-Indonesia. Ada regional 1, regional 2, dan regional 3. Regional 1, meskipun mencakup Jawa, tapi juga dibebani Pulau Papua dan Maluku. Jadi adil bro. Selain itu, jika seluruh proyek nih dikerjakan oleh BUMN, membutuhkan investasi yang besar untuk membangun ribuan BTS dan perangkat pendukung lainnya. Jadi, secara tidak langsung nih, nantinya akan membebani APBN maupun utang BUMN. Dengan melibatkan swasta, sebagian besar capek dialihkan ke operator komersial, sementara pemerintah cuman fokus pada regulasi, pengawasan, dan penjaminan pemerataan akses. Dan yang paling penting nih, program ini bersifat open access. Ketika PT Solusi Sinergi Digital memenangkan tender di Regional 1, bukan berarti semua wilayah digarap oleh Soge, tapi banyak entitas yang bergabung di dalam proyek ini. Saat ini saja di Regional 1 digarap kurang lebih sekitar 26 entitas. Dengan kata lain, Soge hanya penyelenggara program saja. Intinya nih, jika dilepas ke swasta, itu bisa lebih inovatif, lebih profesional, nggak jadi ajang rekrut anggota keluarga atau kerabat, dan nggak ngebebanin anggaran negara. Skema seperti ini juga diterapkan pada hampir semua proyek nasional. Misalnya nih, mobil listrik nasional dilepas ke PT TMI dengan mobil I2C. Mobil ini bakal diproduksi secara mandiri oleh perusahaan tersebut pada tahun 2027. Kemudian, ada juga program peningkatan data center 2000 MW pada tahun 2029. Sebelumnya nih, tahun 2024, kapasitas data center Indonesia cuma sekitar 330 MW. Sekarang berapa yuk coba tebak? Ya, kapasitas pusat data Indonesia saat ini sudah mencapai 1155 MW, naik 250% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Bahkan nih, mulai tahun depan, data center Indonesia diperkirakan akan melampaui Singapura. Hal ini terjadi karena banyak investor asal Singapura berbondong-bondong nih menanamkan modal di Batam, Bintan, dan Karimun.
Singapore firms are eyeing opportunities in Batam, Bintan, and Karimun Islands in Indonesia. This is one of 5 Singapore-based data centers in Nongsa Digital Park in Batam. It's set to go live next year. Nah, kenapa nih kok bisa pindah ke Indonesia? Karena pembangunan data center di Singapura sebenarnya itu sangat mahal. Di sana itu lahan sangat mahal. Selain lahan, mereka juga terkendala pasokan air. Sementara data center membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginnya. Sebenarnya, peningkatan signifikan pada kapasitas data center di Indonesia juga tak lepas dari peran Pak Hasim. Karena yang admin denger nih, deal sama Singapura, kalau Singapura mau listrik hijau dari Indonesia pada tahun 2027, wajib membangun data center di Indonesia. Tapi Singapura juga ada permintaan tuh. Singapura meminta perusahaan yang ekspor listrik juga dari negaranya. Kemudian Pak Hasim juga nambahin juga, oke, asalkan Singapura memprioritaskan Indonesia untuk membangun data center daripada negara lain. Minimal 2000 MW tercapai sebelum tahun 2029. Kemudian keduanya deal bro. Dengan skema ini, program pemerintah bisa tercapai lebih cepat, tapi pemerintah nggak ngeluarin duit secara langsung. Keren kan? Jadi guys, tarik nafas dulu nih. Karena sebentar lagi, era internet lemot cuman tinggal cerita horor masa lalu. Saat ini Indonesia lagi gaspol kok. Dan kali ini bukan hanya sekedar wacana, ini real bro, terjadwal, dan countdown-nya pun juga sudah dimulai. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah skema ini menurut kalian brilian? Atau sebaliknya nih, justru ini adalah ajang kolusi berjamaah? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video.